Pernah gak sih kamu ngerasa capek karena pengen ngontrol semua hal? Kamu pengen orang ngerti kamu, pengen dunia sesuai maumu, pengen rencana hidupmu lancar tanpa gangguan. Tapi kenyataannya, hidup gak kayak gitu. Kita marah sama sikap orang lain. Kita kecewa karena cuaca jelek pas liburan. Kita stres karena komentar negatif di media sosial. Ribuan tahun lalu, ada sekelompok filsuf di Yunani dan Roma yang ngajarin cara paling simpel buat hadapi ini semua. Namanya, dikotomi kendali. Dikotomi kendali adalah cara berpikir yang membagi hidup jadi dua hal. 1. Hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti pikiran kita, pilihan dan tindakan kita. 2. Hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan seperti opini orang lain, cuaca, masa lalu, bahkan hasil dari usaha kita. Filosofi Stoik bilang, tenanglah pada hal-hal di luar kendali, dan gunakan energimu untuk hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Konsep ini berasal dari Epictetus dalam bukunya Enchiridion dan jadi fondasi utama hidup Stoik. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol panjang tentang konsep ini. Bukan cuma teorinya, tapi juga latihan praktisnya. Supaya kamu gak cuma paham, tapi bisa ngehidupin konsep ini setiap hari. Bayangkan kamu punya dua kotak di depanmu. Kotak pertama, hal-hal yang bisa kamu kontrol. Kotak kedua, hal-hal yang gak bisa kamu kontrol. Semua hal di hidupmu masuk ke salah satu kotak ini. Masalahnya, kita sering salah naruh. Kita stres karena naruh komentar orang di kotak yang seharusnya bukan milik kita. Bayangin gini, kamu udah siapin presentasi kerja seminggu penuh. Tapi pas hari H, listrik mati. Semua kerja kerasmu gak kepake. Apa reaksi pertamamu? Marah, panik, ngerasa gak adil? Padahal, mati lampu itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kontrol cuma respon kita. Oke, contoh lain, kamu update sesuatu di Instagram. Ada komen nyinyir masuk. Kita bisa ngontrol orang itu? Enggak, tapi kita bisa ngontrol respon kita, mau balas, mau cuek, mau ambil pelajaran. Hal-hal kayak gini sering terjadi setiap hari. Stoicism ngajarin kita buat berhenti buang energi ke hal-hal yang bukan milik kita. Kita hidup di era yang bising. Informasi deras, sosial media gak berhenti, standar orang makin tinggi. Kalau kita terus-terusan pengen ngontrol hal-hal di luar kendali kita, burnout itu tinggal nunggu waktu. Dengan latihan dikotomi kendali, kita belajar meletakkan energi di tempat yang tepat. Kita belajar membedakan mana yang harus kita usahain, mana yang harus kita terima, dan percaya deh, begitu kamu ngerti ini, beban di pundakmu berasa turun separuh. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, latihan. Konsep ini percuma kalau cuma jadi teori. Harus dipraktikkan setiap hari. Latihan 1, jurnal dikotomi kendali. Caranya, sebelum tidur, ambil buku, jurnal. Bikin 2 kolom. Kolom kiri, hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Kolom kanan, hal-hal yang gak bisa kamu kendalikan. Isi dengan apa aja yang terjadi hari itu. Besoknya, fokus cuma ke kolom kiri. Contoh, bisa dikendalikan, jam berapa aku tidur, cara aku merespon orang yang nyebelin, usaha belajar untuk ujian. Gak bisa dikendalikan, cuaca besok, komentar orang di sosmed, hasil ujian yang udah keluar. Manfaat, kamu sadar energi kamu selama ini kebuang ke hal yang gak bisa kamu atur. Dengan nulis, kamu bisa mindahin fokus ke hal yang benar-benar dalam kendalimu. Latihan 2, pertanyaan stoik. Caranya, setiap kamu merasa stres, cemas, atau kesal, berhenti sebentar. Tanyakan ke diri sendiri. Ini bisa aku kontrol gak? Kalau jawabannya tidak, lepaskan. Kalau iya, ambil langkah kecil yang bisa dilakukan. Contoh, temen ngechat, seenaknya, ke kamu gak bisa kamu kontrol. Yang bisa kamu kontrol, mau jawab santai, serius, atau diam dulu. Bos minta revisi mendadak gak bisa kontrol bosnya. Tapi kamu bisa kontrol cara kamu mengatur waktu untuk revisi. Manfaatnya, pertanyaan ini jadi rem otomatis biar kamu gak kebawa emosi. Latihan 3, visualisasi negatif. Pilih hal yang kamu khawatirkan. Bayangkan skenario terburuk dari hal itu. Lalu tanyakan ke diri sendiri, kalau ini beneran terjadi, apa yang bisa aku lakuin?
Ini bukan biar pesimis, tapi biar mental kamu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Contoh, kamu takut telat ke wawancara kerja karena macet. Bayangkan, worst case sama dengan telat 10 menit. Solusi, kasih kabar HRD sebelumnya, minta maaf, tunjukkan keseriusan saat datang. Hasilnya, kalau kejadian beneran, kamu udah siap mentalnya dan gak panik. Manfaatnya, mengurangi shock dan panik kalau hal buruk terjadi. Kamu juga lebih bersyukur kalau hal buruk itu ternyata gak kejadian. Latihan 4, reframe pikiran. Setiap muncul keluhan, ubah jadi pertanyaan produktif. Ganti, kenapa dia begini? Jadi, apa yang bisa aku lakuin sekarang? Contoh, keluhan, kenapa dia gak ngerti perasaanku? Reframe, apa aku udah jelas ngomongin perasaanku? Keluhan, kenapa hidup aku susah banget? Reframe, langkah kecil apa yang bisa aku ambil biar lebih baik hari ini? Manfaatnya, bikin pikiran berhenti muter di masalah, langsung fokus ke solusi. Nah, itu 4 latihan sederhana cara nerapin dikotomi kendali. Latihan-latihan ini mungkin kelihatan sepele, cuma nulis, nanya ke diri sendiri, atau ubah cara mikir. Tapi kalau kamu konsisten lakuin tiap hari, pelan-pelan kamu bakal sadar, pikiranmu jadi lebih tenang, emosimu lebih stabil, dan energi kamu gak kebuang buat hal-hal yang gak penting. Sekarang, sebelum kita tutup sesi ini, aku mau ajak kamu masuk ke latihan terakhir. Bukan latihan nulis, bukan latihan mikir, tapi latihan merasakan. Kita bakal coba meditasi sederhana ala stoik. Meditasi ini bakal bantu kamu mempraktikkan konsep tadi, langsung ke pikiran dan hati kamu. Jadi, kalau kamu lagi duduk santai, coba temuin posisi nyaman. Tarik napas pelan-pelan, dan kita mulai. Bayangkan masalah yang bikin kamu resah. Sekarang, bayangkan 2 kotak. Taruh masalah itu di kotak yang sesuai. Kotak kendali kita, atau bukan? Kalau bukan, lepaskan. Rasakan dadamu sedikit lebih ringan. Kalau iya, pikirkan langkah pertama yang bisa kamu ambil besok. Lakukan ini 2 menit setiap hari. Rasain bedanya. Hidup gak selalu bisa kita atur. Tapi respon kita, selalu ada di tangan kita. Epictetus bilang, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Mulai hari ini, coba latihan dikotomi kendali seminggu aja. Lihat apa yang berubah dalam pikiran dan hidupmu. Kalau kamu suka konten kayak gini, klik like, share ke temenmu yang sering overthinking, dan subscribe biar gak ketinggalan latihan stoik berikutnya.